Baik, hey guys, alias teman-temanku, kali ini saya akan memaparkan game offline yang awalnya hanya bisa dimainkan di PlayStation, dan sekarang bisa dimainkan di smartphone Android. Wow, keren. Baiklah, tanpa lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita langsung ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya. Terima kasih, semoga yang klik subscribe dilimpahkan rezekinya, amin. It's me, Carl. Chill. CJ. Bully adalah game petualangan yang dirilis oleh Rockstar Vancouver tanggal 17 Oktober 2006 di Amerika Utara dan di Inggris tanggal 25 Oktober 2006. Game ini dirilis ulang pada tanggal 4 Maret 2008 dengan judul Bully Scholarship Edition untuk Wii dan Xbox 360 dan dirilis pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk PC. Dan dengan seiring berjalannya waktu, game Bully ini sekarang bisa digunakan di smartphone loh. Game Bully ini dirilis di Android dan iOS pada tanggal 8 Desember 2016 yang diberi nama Bully Anniversary Edition. Jenis permainannya yakni kita akan bermain dengan karakter muda bernama James Jimmy Hopkins yang telah ditaruh di Bulwark Academy. Jimmy harus menyelesaikan 68 misi dari 5 bab. Jimmy bisa mendapatkan uang dari hasil misi. Kita bisa pergi ke karnaval di kota Bulwark dan memainkan beberapa mini game untuk mendapatkan tiket dan akan ditukar dengan hadiah-hadiah seperti skuter, baju, aksesoris, celana, dan sebagainya. Untuk mendapatkan game ini, kalian bisa mendownloadnya di Play Store, tetapi untuk di Play Store, kemungkinan untuk memasangnya itu harus ada biaya. Daripada mengeluarkan biaya, mending mendownloadnya di browser saja supaya gratisan. Untuk cara mendownloadnya, kalian bisa menemukan tutornya di teman-teman YouTube saya. Silahkan cari saja di YouTube. Terima kasih. Resident Evil 4, yang dikenal di Jepang sebagai Biohazard 4, adalah sebuah permainan video horor survival penembak orang ketiga yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom. Installment besar ke-6 dalam serial Resident Evil. Permainan tersebut aslinya dirilis untuk GameCube di Amerika Utara dan Jepang pada Januari 2005, dan di Eropa dan Australia pada Maret 2005. Game ini awalnya hanya bisa dimainkan di PlayStation dan PC, sama seperti game Bully, tetapi seiring berjalannya waktu, game ini juga bisa digunakan di smartphone Android dan iOS loh. Keren kan? Pemain mengendalikan protagonis Leon S. Kennedy dari sudut pandang orang ketiga. Pada tahun 2004, 6 tahun setelah peristiwa Resident Evil 2, mantan perwira polisi kota Raccoon menjadi agen pemerintah AS. Leon S. Kennedy, Paul Mercier, dikirim pada misi untuk menyelamatkan Ashley Graham, Caroline Lawrence, putri Presiden AS, yang telah diculik oleh kultus misterius. Ia melakukan perjalanan ke sebuah desa tanpa nama di Spanyol, di mana ia bertemu dengan sekelompok penduduk desa yang bermusuhan yang menjanjikan hidup mereka kepada Los Iluminados, yang tercerahkan dalam bahasa Spanyol, pemujaan yang menculik Ashley. Penduduk desa dulunya petani sederhana sampai terinfeksi oleh parasit pengontrol pikiran yang dikenal sebagai Los Plagas, wabah dalam bahasa Spanyol. Aspek gamenya berfokus pada aksi dan tembak-menembak dengan elemen survival horror yang lebih sedikit. Kamera ditempatkan di belakang Leon dan memperbesar tampilan untuk over the shoulder ketika membidik senjata, atau tampilan orang pertama saat membidik dengan senapan sniper. 2. Tidak ada garis silang untuk senjata api. Sebagai gantinya, setiap senjata api memiliki penglihatan laser.
Tidak seperti game sebelumnya di mana pemain hanya bisa menembak lurus, naik atau turun, pemain memiliki lebih banyak opsi. Misalnya, tembakan ke kaki dapat menyebabkan musuh tersandung, dan tembakan ke lengan dapat membuat mereka menjatuhkan senjata. Pemain dapat menembak jatuh proyektil seperti kapak atau sabit yang dilemparkan. Kalau dijelaskan ini akan terlalu sangat panjang, jadi untuk mendownloadnya, kalian jangan cari di Play Store, karena kemungkinan game ini tidak akan ditemukan di Play Store, jadi download di browser saja. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. We can get out of it. Grand Theft Auto San Andreas, sering disingkat sebagai GTA SA, adalah permainan video aksi petualangan bergaya kotak pasir yang dikembangkan oleh Rockstar North. Permainan ini adalah permainan 3D ketiga dalam seri Grand Theft Auto, yang kelima pada rilis konsol dan permainan ketujuh secara keseluruhan. Pada awalnya dirilis untuk PlayStation 2 pada bulan Oktober 2004, permainan ini kemudian dipemortakan ke Xbox dan Microsoft Windows. Kini yang baru rilis Android dan menerima penerimaan dan penjualan yang tinggi pada 3 platform tersebut, dan mendapat rekor penjualan permainan tertinggi di PlayStation 2. Permainan ini berlatar belakang pada negara bagian fiktif bernama San Andreas yang mempunyai 3 kota metropolitan. Berlatar akhir tahun 1992, San Andreas berpusat pada seorang anggota gang jalanan bernama Carl C.J. Johnson yang kembali pulang dari Liberty City ke Los Santos setelah mengetahui kematian ibunya. C.J. menemukan bahwa teman lama dan keluarganya sedang berantakan. Melalui jalan cerita permainan, C.J. perlahan membongkar plot di balik pembunuhan ibunya selagi mengembangkan usaha bisnisnya. Seperti permainan dalam seri lain, San Andreas terdiri dari elemen permainan mengemudi dan tembak-menembak orang ketiga, dan fitur gameplay dunia terbuka yang memberikan pemain untuk lebih bebas bermain. Permainan ini menambah beberapa fitur, seperti modifikasi mobil, dan personalisasi karakter, seperti gaya rambut, tato, dan lainnya. Silahkan kalian download di browser. Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. God of War adalah permainan sudut pandang orang ketiga bertema aksi petualangan yang dikembangkan oleh Santa Monica Studio dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment, CY, dirilis pada tanggal 20 April 2018 untuk PlayStation 4, PS4. Permainan ini adalah lanjutan dari God of War series yang ke-8 secara kronologis, dan merupakan sequel untuk God of War II tahun 2010. Tidak seperti game sebelumnya, yang biasanya didasarkan pada mitologi Yunani, game ini didasarkan pada mitologi Nordik. Tokoh utama protagonis, Kratos, mantan dewa perang Yunani, dan putranya Atreus. Setelah kematian istri kedua Kratos yang merupakan ibunya Atreus, mereka melakukan perjalanan untuk memenuhi janjinya dan menyebarkan abu mayatnya di puncak tertinggi dari 9 dunia. Kratos tetap merahasiakan masa lalunya yang bermasalah dari Atreus, yang tidak mengetahui kemampuan doanya. Sepanjang perjalanan mereka bertemu dengan monster dan dewa-dewa dari dunia Nordik. Game ini juga bisa dimainkan di smartphone Anda loh. Yuk download gamenya di browser. For me. You're mistaken. Dragon was simply an island, nothing more. You saved me. That deserves. Baik, itulah keempat game yang awalnya hanya bisa dimainkan di PlayStation. Duh, jadi inget masa-masa dulu, pas lagi suka main PlayStation. Apa kalian juga sama?
Tolong tulis di kolom komentar, sebenarnya banyak sih, tapi untuk sekarang ya mungkin segitu dulu. Jika ada yang mau request atau ditanyakan, silahkan hubungi akun Instagram Maril Ramadhani 29 atau akun Instagram official Mutiara Saur Sepuh. Terima kasih. Ashley! What's going on?